Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 41 ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir pada mata kuliah pengantar sistem informasi. Sistem yang kami bangun yaitu toko online atau online shop bernama NF Shop. Next. Perkenalkan, ini tim kami. Yang pertama saya Alia Andra, yang kedua ada Sabrina Manal, yang ketiga ada Anissa Oktaviani. Next. Tentang NF Shop. NF Shop merupakan suatu aplikasi atau sistem yang menyediakan layanan tempat untuk memperjualbelikan barang dagangan khusus untuk Sivitas Akademika STT Terpadu Nurul Fikri. Next. Deskripsi organisasi yang akan menggunakan. NF Shop digunakan oleh Sivitas Akademika STT Terpadu Nurul Fikri sebagai sistem pembelanjaan elektronik untuk mendukung proses jual-beli antara dosen, mahasiswa, dan seluruh Sivitas Akademika. Pengguna akan mengunggah produk atau barang dagangan di NF Shop, sedangkan mahasiswa atau sivitas lainnya dapat membeli produk yang dijual oleh para mahasiswa atau dosen. NF Shop dapat mempermudah transaksi jual-beli sesama sivitas akademika STT Terpadu Nurul Fikri. Next. Di sini ada project sponsor, ada Dr. Lukman Rosyidi STMM MT, jabatannya sebagai Ketua STT Terpadu Nurul Fikri, alamatnya Jalan Lenteng Agung Raya nomor 20. Next. Business need, terdapat kebutuhan untuk melakukan proses jual dan beli yang dapat dilakukan secara online. Dengan adanya sistem NF Shop, mahasiswa dapat berwirausaha dengan menjual barang, makanan, minuman, dan sebagainya di NF Shop. Selain itu, mahasiswa juga dapat membeli barang atau keperluan yang dibutuhkan dengan mudah melalui sistem tersebut. Tidak hanya mahasiswa, sivitas kampus pun bisa melakukan transaksi di dalam NF Shop. Business requirement, functional requirement. Yang pertama, penjual dapat mengunggah produk yang akan dijual. Yang kedua, penjual dapat memantau dan mengelola proses penjualan. Yang ketiga, pembeli dapat melihat produk apa saja yang dijual. Yang keempat, pembeli dapat membeli produk yang tersedia. Next. Non-functional requirement. Di sini ada operational requirement. Yang pertama, sistem dapat beroperasi di sistem operasi Android. Yang kedua, sistem dapat diakses selama 24 jam. Security requirement, yang pertama, hanya penjual saja yang dapat melakukan perubahan pada produk. Yang kedua, aplikasi dilindungi verifikasi akun dengan data diri asli. Next. Performance requirement, proses pencarian kategori filter cepat. Dan yang terakhir, usability requirement. Aplikasi mudah digunakan dan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi sangat user-friendly. Business value. Yang pertama ada intangible. Pertama, kepuasan pengguna NF Shop dapat berwirausaha dengan lapak yang sudah tersedia. Yang kedua, membantu mahasiswa dalam belajar untuk berwirausaha sejak dini. Yang ketiga, meningkatkan pemasaran akan pelanggan baru. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan ke pelanggan lama secara online. Yang kelima, lebih efektif dan efisien dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Tangible. Yang pertama, penghematan biaya transport. Yang kedua, 25% pendapatan dari hasil penjualan sudah dapat menutup balik modal. Yang ketiga, 45% orderan belanja dari pembeli meningkat karena sistem website yang online 24 jam dan langsung melakukan penghitungan harga total plus ongkos kirim otomatis. Di sini ada special issue atau constraint. Hambatan dari dibuatnya sistem ini yaitu kurangnya kesadaran mahasiswa dalam berwirausaha sejak dini. Faktor yang mempengaruhi kemalasan untuk generasi muda berwirausaha diantaranya malas, gengsi, tidak percaya diri, merasa tidak bisa menarik pembeli, tidak adanya modal, kesulitan dalam membagi waktu, dan takut gagal karena melihat dari pengalaman orang lain. Dilihat dari kebiasaan yang konsumtif, biasanya generasi muda zaman sekarang lebih suka berbelanja online daripada menjalankan bisnis online, sehingga kurangnya kesadaran dalam mengelola keuangan. Jadi harapan dibuatnya sistem aplikasi ini yaitu untuk membantu mahasiswa belajar berwirausaha sejak dini. Next, Anissa Oktaviani. Oke, selanjutnya ada analisis data dan informasi. Yang pertama itu kontrol server, sumber data atau datanya itu ada kondisi server, barang yang dijual, data pembeli, serta data penjual. Yang kedua ada barang dagang, sumber datanya itu ada barang dagang, resi, status pengiriman, dan data pembeli.
Yang ketiga ada barang beli, sumber datanya itu ada resi, status pengiriman. Next. Selanjutnya ada analisis aktor, ada 3. Yang pertama admin. Admin sebagai administrator untuk mengatasi jika terjadi masalah pada aplikasi. Yang kedua ada seller, merupakan aktor yang menjual barang dan memproses barang dagangnya. Yang ketiga ada buyer, merupakan aktor yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pembelian. Next. Selanjutnya ada activity diagram. Dalam activity diagram ini ada 4 aktor. Yang pertama admin, yang kedua toko baju online atau pemilik toko, yang ketiga ada customer, selanjutnya pemilik toko. Next. Selanjutnya ada entity relationship diagram atau ERD, yaitu ada 6 kelas. Yang pertama ada kelas pelanggan, selanjutnya kelas transaksi, kelas pembayaran, kelas transaksi detail, kelas barang, serta ada kelas supplier. Next. Selanjutnya ada matriks kewenangan data dan informasi. Itu ada 3 aktor. Yang pertama ada admin. Informasi yang didapat dari admin itu ada kontrol server, datanya ada kondisi server, barang yang dijual, data pembeli, serta data penjual. Yang kedua ada seller. Informasi yang didapat dari seller itu ada barang dagang, datanya ada barang dagang, resi, status pengiriman, serta data pembeli. Yang ketiga ada buyer. Informasinya itu ada barang belian, datanya ada resi, status pengiriman. Adapun kewenangan yang bisa dilakukan oleh 3 aktor ini, yang pertama admin dan seller bisa meng-create, bisa meng-read, mengupdate, serta delete. Sedangkan buyer hanya bisa membaca atau read. Next. Selanjutnya, physical arsitektur layer design. Yang pertama, spesifikasi server. Spesifikasinya ada sistem operasi, yaitu LB servernya Red Hat Enterprise Linux, app servernya RHEL 5, DB servernya Oracle Enterprise Linux. Yang kedua ada hardware, LB servernya CPU quad-core 3GHz 16GB RAM HDD 300GB. Aplikasi servernya CPU quad-core 3GHz 16GB RAM HDD 500GB. DB servernya ada CPU quad-core 3GHz 32GB RAM HDD 1TB. Yang ketiga ada software, LB servernya Apache LB, app servernya Apache Tomcat Java, DB servernya ada Oracle 11G-R2. Next. Next ada spesifikasi minimal klien. Spesifikasi yang pertama, sistem operasi. PC kantornya bisa menggunakan Windows, macOS, atau Linux. Device kliennya Windows, macOS, atau Linux, atau Android. Yang kedua ada hardware. PC kantornya 2GB RAM HDD 300GB. Device kliennya 2GB RAM HDD 300GB. Yang ketiga software. Software itu ada Internet Browser, IE, Firefox, Chrome, atau Opera Safari. Selanjutnya, device lainnya ada Internet Browser, IE, Firefox, Chrome, Opera, atau Safari. Next. Next, tampilan working prototype-nya akan dijelaskan oleh Sabrina. Berikut ini adalah tampilan desain prototipe kami. Di sini, pengguna dapat melakukan login. Jika pengguna belum memiliki akun, pengguna dapat membuat akun baru dengan klik daftar sekarang. Di sini, pengguna dapat memasukkan nama pengguna, nomor telepon, dan kata sandi. Pengguna juga dapat melakukan login dengan akun Google. Jika sudah masuk ke tampilan home, pengguna dapat mencari barang yang pengguna inginkan. Dan pengguna juga bisa mensortir lewat rating, harga, dan diskon. Jika sudah, pengguna dapat klik barang yang kalian inginkan. Dan pengguna dapat memasukkan ke dalam keranjang. Dan akan muncul tampilan shopping cart yang menunjukkan item, teks, dan charge. Dan pengguna juga dapat memasukkan promo kupon kode jika kalian punya. Setelah itu check out. Dan di sini akan muncul tampilan untuk memasukkan nama, email, nomor HP, alamat, zip kode, kota, dan country. Dan di sini juga kalian dapat memilih melakukan pembayaran lewat apa, bisa COD, NFP, atau transfer. Jika pembayaran sudah berhasil, pengguna akan kembali kepada halaman utama. Pengguna juga dapat melakukan isi saldo NFP
Dan pengguna juga dapat melakukan pembayaran melalui QR atau transfer. Di halaman profil, pengguna juga dapat melihat My Order. Pengguna dapat melacak pesanannya sudah sampai mana, dan bisa dilihat di dalam option Delivery Details. Di halaman profil ini, pengguna juga dapat melihat alamat. Pengguna bisa mengedit alamat jika salah, atau bisa menghapusnya. Jika sudah, pengguna dapat melakukan logout kembali. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.